Dalam menit-menit tersebut, Floyd terus meminta tolong hingga kurang lebih 16 kali, tetapi tidak digubris oleh satu polisi manapun. Halo guys, welcome to Koko Sumso. Jadi, video ini merupakan video pertama di segmen Agen Koko, di mana di segmen ini kami akan menjelaskan mengenai kejahatan-kejahatan yang terjadi di seluruh dunia. Sebelumnya, perkenalin nama aku Surya. Untuk video perkenalan lebih lanjut, kami akan membahasnya di next kesempatan. Ditungguin ya. Jadi langsung aja, di video pertama ini aku akan ngejelasin mengenai kematian seorang pria bernama George Perry Floyd. Mengapa aku ingin membahas mengenai kematian George Perry Floyd? Karena kematian George ini menyebabkan terjadinya protes di berbagai dunia mengenai ketidakadilan yang diterima oleh George dan juga ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kaum berkulit hitam. Pertama-tama, mari kita kenal lebih dekat dulu siapa sosok George Perry Floyd. George Perry Floyd merupakan seorang lelaki yang lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 1973 di kota Fayetteville, di US. Floyd merupakan anak sulung dari 6 bersaudara yang dibesarkan di sebuah kompleks perumahan publik yang berada di kota Houston. Setelah dewasa, Floyd berkuliah di sebuah universitas dengan beasiswa atletik pada tahun 1993. Dia juga pernah menjadi seorang rapper yang banyak dikenal oleh warga Houston dengan nama Big Floyd pada tahun 1994. Setelah 2 tahun, Floyd kemudian berhenti berkuliah di universitas pertamanya dan berpindah ke universitas lain yang berada di kota Kingsville. Namun setelah 2 tahun, dia berhenti di universitas keduanya dan kembali ke kota asalnya, yaitu kota Houston. Sejak saat itu, dia beberapa kali ditangkap oleh polisi karena melakukan penyimpanan obat-obat terlarang. Floyd juga pernah ditangkap karena menjadi anggota kelompok perampokan bersenjata yang pada saat itu sedang melakukan perampokan di sebuah rumah pada tahun 2007. Karena kejahatannya, dia divonis hukuman penjara hingga tahun 2014 di kota Diboll. Namun pada tahun 2013, dia dibebaskan secara bersyarat, dan setelah dia dibebaskan, dia kemudian semakin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja yang ada di kota asalnya, yaitu kota Houston. Hal ini mungkin terkait dengan lahirnya anak perempuan terakhirnya, yaitu Jayana Floyd, yang kini tengah berusia 6 tahun. Selain mengikuti kegiatan gereja, dia juga membantu rehabilitasi ibunya yang saat itu sedang mengalami stroke. Pada tahun yang sama, Floyd kemudian bermigrasi ke kota Minneapolis untuk mencari kerja dan kemudian tinggal di St. Louis Park. Dia bekerja sebagai supir truk sekaligus menjadi bouncer di sebuah klub bernama El Nufio Rodeo. Pada tahun 2017 hingga 2018, Floyd juga bekerja sebagai seorang security di sebuah tempat yang memberikan fasilitas kepada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Pada tahun 2020, Floyd terkena dampak dari COVID-19, di mana dia kehilangan pekerjaannya sebagai bouncer dan juga bahkan terkena COVID itu sendiri yang sembuh setelah beberapa minggu. Setelah mengenal Floyd, ayo kita lanjut ke hari di mana Floyd meninggal, yaitu pada tanggal 25 Mei tahun 2020. Di mana pada hari tersebut, Floyd sedang membeli sebuah rokok. Sebenarnya, Floyd merupakan salah satu pelanggan setia di grocery store tersebut. Dia juga mengenal salah satu pegawai yang sudah lama bekerja di grocery store tersebut. Namun kebetulan, orang yang bekerja di grocery store tersebut bukanlah orang yang dikenal oleh Floyd, melainkan pegawai yang lebih muda. Berdasarkan laporan dari pegawai tersebut, dia melihat bahwa Floyd sepertinya sedang mabuk dan kehilangan kesadaran atau sedang setengah sadar. Saat Floyd ingin membayar rokok yang ingin dibelinya, ternyata uang yang digunakannya merupakan uang palsu. Pegawai grocery store tersebut pun memintanya untuk mengembalikan rokok yang ingin dibelinya, namun dia menolak. Kemudian dia pergi ke mobilnya yang berada di seberang jalan dan duduk selama beberapa lama di mobil tersebut. Pegawai grocery store tersebut pun kemudian melaporkan hal ini ke 911 dan kemudian melaporkan mengenai penggunaan uang palsu yang dilakukan oleh Floyd pada pukul 20:01 malam. Setelah 7 menit laporan tersebut dikirimkan, datanglah 2 orang polisi ke mobil Floyd. Kedua polisi tersebut bernama Alexander Kuen dan juga Thomas Lane,
di mana kedua polisi ini merupakan polisi pemula yang baru bekerja sebagai polisi kurang dari 4 hari. Saat datang, Thomas Lane mengeluarkan pistolnya dan kemudian mencoba untuk memborgol Floyd. Awalnya, Floyd memberikan sedikit perlawanan, namun setelah Lane menjelaskan bahwa Floyd ditangkap karena menggunakan uang palsu, Floyd menjadi penurut. Namun saat ingin dimasukkan ke mobil polisi, tiba-tiba tubuh Floyd pun merasa lemas dan tiba-tiba tergeletak ke tanah. Ternyata dia memiliki klaustrofobia. Sebenarnya aku kurang ngerti juga tentang klaustrofobia ini, tapi waktu ku cari itu artinya gini, ketakutan tak beralasan terhadap ruangan yang sempit dan tertutup. Mungkin teman-teman yang lebih mengerti tentang klaustrofobia ini bisa menuliskan komen di kolom komen di bawah ya. Jadi intinya karena fobia ini, Floyd pun sulit dimasukkan ke dalam mobil polisi, dan kedua polisi ini pun meminta bantuan kepada polisi yang lain dan juga bantuan ambulan untuk membantu mereka berdua. Beberapa menit kemudian, dua petugas kepolisian yang lain pun datang. Kedua polisi ini bernama Tou Tao dan juga Derek Coffin. Setelah dua polisi itu datang, mereka kemudian mencoba untuk memasukkan tubuh Floyd ke dalam mobil polisi. Namun setelah tubuh Floyd dimasukkan ke dalam mobil polisi, entah mengapa Derek Coffin mengeluarkan kembali tubuh Floyd hingga tubuh Floyd tergeletak di tanah. Setelahnya, tubuh Floyd ditindih oleh 3 polisi dari 4 polisi yang ada, yaitu Alexander Quinn, lalu Derek Coffin, dan juga Thomas Lane. Jadi dari gambar ini kalian bisa lihat posisinya bagaimana. Kalian bisa melihat kalau Derek Coffin itu menekan Floyd di lehernya. Leher Floyd yang tertekan membuat saluran napasnya menjadi terhambat dan membuatnya menjadi kesulitan untuk bernapas. Dia pun meminta bantuan untuk melepaskan tekanan di lehernya tersebut dengan mengatakan, "Please, I can breathe." Salah satu petugas pun menjawab, "Ya kalau gitu, berdiri, masuk ke dalam mobil." Floyd pun kemudian berkata bahwa dia akan masuk. Jadi sebenarnya Floyd ini sebenarnya mau untuk masuk ke dalam mobil polisi, tapi tidak bisa karena fobia yang dimilikinya. Kalau kita lihat peraturan dari Departemen Kepolisian, sebenarnya Coffin ini telah melakukan pelanggaran. Karena kalau kita lihat di peraturan tersebut, penekanan terhadap leher adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh polisi, kecuali terdapat perlawanan dari orang yang ingin ditangkap. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, Coffin ini telah melakukan pelanggaran. Penekanan leher yang dilakukan oleh Coffin terjadi selama beberapa menit. Dalam menit-menit tersebut, Floyd terus meminta tolong hingga kurang lebih 16 kali, tetapi tidak digubris oleh satu polisi manapun. Floyd kemudian sudah terlihat tidak sadarkan diri, dan orang-orang sekitar pun sudah mulai cemas dan mereka meminta, "Hei, Bung, lepaskan! Hei, tolonglah, tolong cek nadinya." Tetapi tidak ada yang menggubris. Bahkan saat beberapa orang ingin mendekati mereka, mereka dihadang oleh polisi total yang saat itu tidak menekan Floyd. Ketika penindihan tersebut berlangsung, sebenarnya salah satu polisi yaitu Lane itu sempat menanyakan sebanyak 2 kali, haruskah kita balik dia? Tetapi Coffin yang lebih senior daripada dia menjawab tidak, biarkan di posisinya itu. Lane pun hanya mengikuti seniornya saja. Setelah beberapa lama, ambulans pun datang dan kemudian Coffin baru melepaskan tekanan di leher Floyd pada saat tim ambulans meminta dirinya untuk melepaskan tekanannya tersebut. Floyd kemudian sudah tidak merespon sama sekali dan kemudian langsung dibawa ke mobil ambulan. Kemudian mereka meminta bantuan kepada tim pemadam kebakaran untuk ikut membantu. Tim ambulan pun kemudian segera pergi ke rumah sakit terdekat. Saat pemadam kebakaran datang, polisi-polisi ini mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan dari Floyd, sehingga menyebabkan keterlambatan dari bantuan para petugas pemadam kebakaran. Setelah mendapatkan info dari 911, barulah tim pemadam kebakaran dapat menyusul ambulan ke rumah sakit terdekat. Mereka sampai dalam waktu kurang lebih 5 menit. Namun 1 jam setelah kejadian tersebut, rumah sakit menyatakan bahwa Floyd meninggal pada pukul 21:15 karena mengalami cardiac arrest atau gagal jantung. Berita kematian dan ketidakadilan Floyd kemudian disebarkan oleh penduduk sekitar di media sosial dan kemudian menjadi perhatian berbagai penduduk yang ada di seluruh dunia. Hal ini memicu protes dari ratusan penduduk yang ada di kota Minneapolis pada keesokan harinya. Pada hari itu, juga dilakukan pemberhentian keempat polisi yang terlibat dalam kematian Floyd pada tanggal 25 Mei tahun 2020.
Keesokan harinya, protes pun tersebar hingga ke beberapa kota di sekitarnya, ya seperti Los Angeles, Portland, dan lain-lain. Bahkan di kota Portland, para demonstrator pun mengikuti posisi Floyd dan juga mengatakan ucapannya, yaitu "saya tidak berapa bernapas". Selain itu, juga terjadi pembakaran kantor polisi yang merupakan tempat bekerja 4 polisi yang berhubungan dengan kematian Floyd. Protes pun terus terjadi hingga beberapa hari, hingga 7 Juni 2020, dan melibatkan beberapa negara seperti Perancis, Spanyol, dan lain-lain. Pada tanggal 29 Mei tahun 2020, Derek Chauvin selaku pembunuh Floyd diberikan hukuman penjara maksimal 35 tahun. 3 polisi yang lain juga mendapatkan hukuman yang sama, atau dapat dilakukan pembebasan bersyarat dengan membayar denda sebesar 750.000 US dollar atau senilai 10,6 miliar. Wow. Gila nggak? 10,6 miliar. Salah satu petugas yaitu Thomas Lane pada tanggal 10 Juni 2020 dibebaskan secara bersyarat karena dapat membayarkan denda sebesar 750.000 US dollar. Uang denda tersebut didapatkan dari keluarganya yang membuka donasi kepada penduduk sekitar. Banyak yang ikut berdonasi terkait dengan kepedulian Lane yang masih terlihat pada saat penangkapan Floyd. Dilihat dari dirinya yang menanyakan sebanyak 2 kali dan mencemaskan keadaan Floyd. Berita yang cukup mencengangkan adalah kenyataan bahwa Derek Chauvin selaku pembunuh Floyd masih akan mendapatkan uang pensiun sebesar 10 miliar rupiah 30 tahun setelah penangkapannya. Hal ini terkait dengan hukum kota Minneapolis yang tidak dapat menghilangkan uang pensiunan karena melakukan tindakan kejahatan. Sedangkan petugas polisi yang lain tidak akan mendapatkannya karena status mereka masihlah polisi pemula pada saat itu. Pada tanggal 4 Juni tahun 2020, dilakukan memorial service untuk mengingat kematian Floyd. Memorial service ini diikuti oleh ratusan orang dan kemudian mereka berdiri hening selama 8 menit 46 detik. Durasi yang sama dengan penekanan leher yang terjadi pada Floyd pada saat itu. Floyd pun kemudian dimakamkan pada tanggal 9 Juni tahun 2020 di Gereja The Fountain of Praise, Houston. Semoga setelah mendengarkan cerita ini, teman-teman menjadi lebih adil terhadap sesama dan tidak membeda-bedakan. Karena pada dasarnya kita tidak dapat memilih kita akan terlahir sebagai ras apa. Jadi, gimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Kalian bisa tulis di kolom komen di bawah ya. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasi supaya kamu bisa dapat notifikasi tentang video-video terbaru dari Koko. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and drink your Koko.